Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Nur Ajija dengan NPM 24350711032 dari kelas 24A Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan penjelasan mendalam mengenai pemikiran politik Al-Farabi, salah satu filsuf muslim terbesar pada masa keemasan Islam abad klasik. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemikiran politik Islam yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan SIP MSI. Selain sebagai pemenuhan tugas, tujuan utama video ini adalah untuk memperkenalkan dan mengupas tuntas warisan pemikiran politik dari seorang tokoh monumental, Abu Nasir Al-Farabi. Untuk memahami pemikiran politik Al-Farabi, kita perlu melihat konteks sejarahnya terlebih dahulu. Masa klasik Islam dari era Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, hingga dinasti Umayyah dan Abbasiyah adalah masa pembentukan institusi politik dan perluasan wilayah yang sangat cepat. Pada masa Umayyah, fokus pemerintahan banyak pada ekspansi dan konsolidasi kekuasaan. Akibatnya, perdebatan teoritis mengenai politik belum berkembang kuat. Yang muncul justru konflik-konflik politik seperti perpecahan antara Sunni dan Syiah, pemberontakan Khawarij, dan munculnya wacana tentang legitimasi kekuasaan. Baru pada masa Abbasiyah, ketika pusat ilmu berkembang pesat di Baghdad, tradisi intelektual Yunani diterjemahkan menyebabkan munculnya generasi filsuf muslim, salah satunya adalah Al-Farabi, yang kemudian menjadi tokoh pertama yang merumuskan filsafat politik Islam secara sistematik dengan memadukan ajaran Islam dan politik Yunani. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Al-Farok Al-Farabi, lahir di Parab, Kazakhstan pada 259 Hijriah atau 872 Masehi. Lahir dari seorang ibu yang berkebangsaan Turki, sedangkan ayahnya berkebangsaan Persia. Al-Farabi pindah dari Parab ke Baghdad dan setelah berusia kurang lebih 50 tahun, di Baghdad Al-Farabi mencapai kematangan yang maksimal. Sejak muda, Al-Farabi menunjukkan bakat intelektual yang luas. Ia mempelajari fikih, hadis, tafsir, tata bahasa Arab, logika, matematika, filsafat, hingga musik. Dalam bidang filsafat, Al-Farabi diberi gelar dengan Al-Mu'allim Al-Tsani atau guru kedua, sedangkan yang diberi gelar Al-Mu'allim Al-Awwal atau guru pertama adalah Aristoteles. Ketika Al-Farabi berusia 70 tahun, terjadi penyerangan di ibu kota kerajaan Abbasiyah yang menyebabkan Khalifah Mutakid terbunuh. Karena itu, Al-Farabi meninggalkan Baghdad untuk selamanya, kemudian pindah ke Aleppo dan tinggal di sana di dalam istana Said al-Daulah. Kurang lebih 10 tahun Al-Farabi pindah-pindah tempat dari Aleppo ke Damaskus hingga wafatnya pada 952 Masehi di usia 80 tahun. Al-Farabi menghabiskan banyak hidupnya di Baghdad dan Suriah. Damaskus, pusat peradaban dan tempat beredarnya naskah-naskah filsafat Yunani. Di sanalah Al-Farabi mengembangkan karya-karya politiknya. Di Eropa, Al-Farabi dikenal dengan Al-Farabius. Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang secara fitrah akan hidup berkelompok atau bermasyarakat, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materi tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia ini tetapi di akhirat nanti. Kebahagiaan adalah keadaan ketika seseorang memahami hakikat segala sesuatu melalui pengetahuan. Pengetahuanlah yang mampu membawa ketenangan, karena manusia menjadi mampu menyikapi kondisi hidupnya secara bijak. Jadi bagi Al-Farabi, kehidupan sosial bukan sekedar pilihan, tetapi juga kebutuhan dasar manusia. Dari kecenderungan kehidupan masyarakat inilah lahir berbagai kelompok sosial hingga muncul kota dan negara. Banyak karya-karya Al-Farabi yang membicarakan masalah kemasyarakatan, antara lain Al-Siyasah Al-Madinah atau politik kekotaan dan Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama, yang mirip dengan buku Republik karya Plato. Di antara filsuf Yunani, pemikiran Plato lah yang sangat berpengaruh di kalangan filsuf Islam. Dalam buku tersebut, Al-Farabi membagi negara menjadi dua, yaitu negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah dan lawan negara utama atau Mudaddah Al-Madinah Al-Fadilah. Negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah adalah bentuk negara ideal, negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan hakiki. Warga negara saling bekerja seperti anggota tubuh. Apabila salah satu menderita sakit, maka anggota lainnya akan ikut merasakannya pula. Dan setiap anggota badan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama. Keseluruhan anggota tubuh yang beragam ini dipimpin oleh salah satu anggota yang paling penting, yaitu hati atau akal. Hati merupakan salah satu anggota badan yang paling baik dan sempurna. Jadi hati itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu harus didukung oleh pembantu-pembantunya.
Jadi, sistem masyarakat dalam negara utama ini tersusun seperti piramida atau hierarki sosial yang jelas, di mana pada posisi puncak itu adalah kelas penguasa yang hanya diduduki oleh filsuf atau nabi, atau yang menjadi kepala negara. Kemudian di tingkat bawahnya itu adalah orang yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu orang di tingkat pertama. Lalu, peringkat ketiga itu ada orang-orang yang membantu orang-orang di peringkat kedua. Kemudian di bawahnya itu mereka terdapat kelompok lain yang bertugas melayani dan membantu kelas-kelas di atasnya. Tataran piramida terbawah ini yaitu bisa seorang tani, tukang, dan lain-lain yang harus patuh pada kekuasaan kepala negara. Pembagian kelas ini juga mirip dengan pemikiran Plato, yaitu tentang negara ideal. Menurut Al-Farabi, kepala negara utama itu haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun melalui wahyu. Ia haruslah seorang pemimpin yang arif bijaksana dan memiliki 12 sifat atau syarat sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitrah. Adapun 12 kualitas luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara yaitu yang pertama lengkap anggota badannya, yang kedua baik daya pemahamannya, yang ketiga tinggi intelektualitasnya dan kuat daya ingatnya, yang keempat cerdik dan pintar, yang kelima pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya, yang keenam cinta kepada ilmu pengetahuan, yang ketujuh tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani, yang kedelapan cinta kejujuran dan benci kebohongan, yang kesembilan berjiwa besar dan berbudi luhur, 10 cinta keadilan dan benci kezaliman, yang ke-11 kuat pendirian, dan yang ke-12 tidak terikat dengan materi ataupun uang. Nah, kepala negara yang memiliki sifat-sifat yang tadi saya sebutkan itu akan memberikan peraturan-peraturan yang baik dan berfaedah bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi makmur dan baik serta dapat memperoleh kebahagiaan. Kemudian ada negara bukan utama, lawan dari negara utama yang terdiri dari negara bodoh, negara fasik, negara sesat, dan negara berubah-ubah. Negara bodoh itu masyarakat tidak mengenal kebahagiaan sejati, jadi hanya mengenal tentang pemenuhan kebutuhan materi seperti uang dan badan sehat. Pemimpin dan warga negara lebih mementingkan diri sendiri dengan menciptakan konflik. Kemudian ada negara fasik, mengenal kebahagiaan akan tetapi selalu senang dalam suasana konflik. Kemudian ada negara sesat, negara yang penduduknya tidak mengenal Tuhan tapi pimpinannya menganggap dirinya dapat wahyu atau wangsit. Kemudian ada negara berubah-ubah, negara yang penduduknya sama dengan negara utama akan tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian negara bodoh juga diklasifikasikan menjadi beberapa. Ada negara daruriyah atau darurat yang negaranya rusak tapi kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik. Kemudian ada negara badala atau kapitalis, negara rusak dan semua penduduknya itu mementingkan kepentingan materi. Kemudian ada negara al-kuruma atau negara gila hormat, negara yang pemimpin dan penduduknya gila kehormatan. Kemudian ada negara hasah wa syahwah atau hawa nafsu, negara rusak karena mementingkan hedonis dan poya-poya. Kemudian ada negara anarkis, negara yang semuanya tidak bisa diatur baik pemimpin atau penduduknya. Itulah penjelasan mengenai negara menurut Al-Farabi. Nah, jika kita melihat politik Indonesia hari ini dengan segala dinamika demokrasi, pertarungan kepentingan, polarisasi, dan tantangan tata kelola, pemikiran Al-Farabi seolah hadir sebagai pengingat yang sangat relevan. Al-Farabi menegaskan bahwa sebuah negara hanya bisa mencapai kebahagiaan ketika ia dipimpin oleh akal yang tercerahkan, moralitas yang kuat, dan masyarakat yang berorientasi pada keutamaan bukan sekedar materi dan ambisi saja. Indonesia sebagai negara yang besar memang telah membangun institusi-institusi demokrasi, tetapi demokrasi tanpa keutamaan hanya akan melahirkan kompetisi tanpa arah. Korupsi, politik transaksional, politik identitas, dan lemahnya budaya literasi adalah contoh bagaimana negara bisa tergelincir ke tipe-tipe negara bukan utama menurut Al-Farabi. Negara yang masyarakatnya mengejar materi, kehormatan semu, atau kepentingan sesaat. Al-Farabi seakan mengajak kita bercermin ya, apakah kita sedang bergerak menuju ke Madinah Al-Fadilah, negara yang menempatkan keadilan, ilmu, dan integritas sebagai fondasi, atau justru terjebak dalam bentuk-bentuk negara bodoh, fasik, atau gila kehormatan yang dikritik oleh Al-Farabi. Pada akhirnya, pemikiran Al-Farabi mengajarkan bahwa kualitas negara selalu berawal dari kualitas manusianya, pemimpin yang berpengetahuan dan bermoral, serta masyarakat yang mencintai kebaikan lebih daripada kepentingan sesaat. Dan mungkin inilah ya menjadi PR terbesar bangsa kita hari ini. Menjadikan politik bukan hanya sekedar jalan menuju kekuasaan, tetapi jalan menuju keutamaan dan kebahagiaan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.